slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got... Kisah perjalanan spiritual Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Tanah Pasundan. Syekh Muhyi merupakan seorang tokoh penyebar agama Islam yang sanad perjuangannya berlanjut ke Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Syekh Haji Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik atau Ampel. Dia selalu mendapat pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama di sekitar Ampel. Karena ketekunannya menuntut ilmu disertai dengan ibadah, di samping kesederhanaan dan kewibawaan yang menempel di dalam dirinya, maka tak heran jika teman-teman sebaya selalu menghormati dan menyeganinya. Pada saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Aceh atau Kuala untuk berguru kepada Syekh Abdur Rauf Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun dia beserta teman sepodoknya dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu mereka diajak oleh Syekh Abdul Rauf ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tandanya, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu Asyar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi. Dan hal itu diketahui oleh gurunya Syekh Abdur Rauf sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah kejadian itu, Syekh Abdur Rauf membawa mereka pulang ke Kuala atau Aceh. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu kepada kedua orang tuanya, karena akan diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, yaitu putri dari Sembah Dalem Sacaparana putra Dalem Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradadaha III. Tak lama setelah pernikahan, dia bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Ketika Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, beliau mendengar suara air terjun dan kicauan burung yang asal suaranya berasal dari dalam lubang. Lalu dilihatnya lubang besar itu, ternyata keadaannya serupa dengan gua yang diceritakan oleh gurunya. Seketika itulah kedua tangannya diangkat, memuji kebesaran Allah. Akhirnya ditemukan juga gua bersejarah tersebut, di mana di tempat inilah dahulu kala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yakni Imam Sanusi. Gua ini berada di antara kaki Gunung Mujarot, sekarang lebih dikenal dengan nama Gua Safarwadi Pamijahan. Dan para peziarah sering mengunjungi gua ini setelah sebelumnya melakukan ziarah ke makam Waliullah Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Gua Safarwadi merupakan warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu seorang waliullah yang hidup 200 tahun sebelum masa Syekh Abdul Muhyi. Semenjak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi semasa hidupnya bermukim di sini bersama keluarga dan para santrinya. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini,
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.